Kehidupan di bumi hadir dalam berbagai bentuk yang menakjubkan, dari pohon menjulang hingga serangga kecil. Namun, tak terlihat oleh mata telanjang, terdapat kelompok organisme yang sangat beragam, yaitu prokariot. Makhluk bersel tunggal yang menakjubkan ini diduga merupakan bentuk kehidupan tertua di planet kita. Sejarahnya membentang hingga jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Karena sampai saat ini belum ada bukti langsung organisme awal yang muncul di planet bumi. Prokariot didefinisikan oleh strukturnya yang sederhana, tanpa kompartemen internal kompleks yang ditemukan dalam sel kita. Tidak mempunyai inti sel sehingga disebut prokariot. Berbeda dengan organisme eukariot yang memiliki organel-organel dengan fungsi khusus, misalnya nukleus. Entitas mikroskopis ini sangat beragam dan memainkan peran penting dalam ekosistem di seluruh dunia, dari habitat kering hingga basah, dari habitat terestrial hingga lautan. Prokariot secara luas dikategorikan menjadi dua domain, yaitu bakteri dan archaea. Meskipun keduanya memiliki ciri-ciri dasar kehidupan prokariotik, mereka menunjukkan perbedaan genetik dan biokimia yang berbeda. Bakteri, misalnya, ditemukan di berbagai habitat, dari tanah dan air hingga usus manusia, dengan keragaman genetik dan fisiologis yang luas. Archaea, di sisi lain, sering berkembang di lingkungan ekstrem, seperti mata air panas dan danau yang sangat asin, sehingga mereka mendapat julukan extremophile. Sel prokariotik, meskipun berukuran kecil, menunjukkan efisiensi yang luar biasa dalam organisasi dan fungsinya. Tidak seperti sel eukariotik yang lebih kompleks, prokariot tidak memiliki nukleus yang terikat membran untuk menampung materi genetiknya. Sebaliknya, DNA mereka ada sebagai bahan genetik utama tunggal yang melingkar yang terletak di wilayah yang disebut nukleoid. Meskipun pada beberapa spesies ditemukan lebih dari satu bahan genetik. Struktur yang ramping ini memungkinkan replikasi yang cepat dan adaptasi terhadap lingkungan yang mudah berubah. Sel prokariot dan sitoplasmanya dikelilingi oleh membran sel, penghalang permeabel selektif yang mengontrol aliran nutrisi dan limbah selular. Pada banyak prokariot, dinding sel yang kaku memberikan dukungan dan perlindungan struktural tambahan. Beberapa bakteri memiliki lapisan luar yang disebut kapsul, yang membantu dalam adhesi ke permukaan dan menghindari sistem kekebalan inang. Materi genetik prokariot, yang berupa bahan genetik tunggal yang melingkar, menyimpan cetak biru untuk struktur, fungsi, dan kelangsungan hidupnya. Tidak seperti kromosom linear yang ditemukan dalam sel eukariotik, organisasi DNA prokariotik diatur secara lebih efisien, antara lain dalam bentuk operon. Unit fungsional ini terdiri atas kelompok gen yang ditranskripsi bersama, memungkinkan pengaturan proses selular terkait yang efisien, misalnya operon laktosa pada bakteri Escherichia coli. Salah satu aspek menarik dari genetika prokariotik adalah keberadaan plasmid, molekul DNA sirkular kecil yang ada secara independen dari kromosom utama. Plasmid sering membawa gen yang memberikan sifat menguntungkan, seperti resistensi antibiotik atau kemampuan untuk memetabolisme nutrisi tertentu. Pada spesies tertentu, misalnya Pseudomonas aeruginosa, terdapat beberapa plasmid yang berukuran sangat besar dan hampir sama besar dibandingkan dengan bahan genetik utamanya, dan disebut sebagai megaplasmid. Prokariot dapat melakukan transfer genetik antar sel melalui proses yang disebut konjugasi, memungkinkan penyebaran gen yang menguntungkan dengan cepat dalam suatu populasi. Bagian 4. Sitoplasma, tempat proses fisiologi prokariot. Cara kerja internal sel prokariotik, meskipun tampak sederhana, menunjukkan keajaiban efisiensi dan adaptasi. Rumah energi mikroskopis ini menjalankan berbagai proses penting, mulai dari produksi energi dan penyerapan nutrisi, hingga pembuangan limbah dan pertahanan terhadap cekaman lingkungan. Prokariot memiliki keragaman metaboliknya yang luas. Beberapa spesies yang dikenal sebagai autotrof mensintesis senyawa organiknya sendiri dari sumber anorganik, seperti halnya tumbuhan melalui fotosintesis. Kelompok prokariot yang lain yang disebut heterotrof bergantung pada molekul organik yang telah terbentuk sebelumnya untuk kebutuhan karbon dan energinya. Fleksibilitas metabolik ini memungkinkan prokariot untuk berkembang di berbagai lingkungan, dari tanah yang kaya nutrisi hingga kedalaman lautan. Bagian 5. Prokariot dan kehidupan. Kawan atau lawan. Prokariot, yang sering dipandang melalui pandangan penyakit, memainkan peran yang beragam dalam jaring-jaring kehidupan. Meskipun demikian, tidak semua prokariot adalah agensia penyebab penyakit.
Sementara beberapa spesies menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagian besar bermanfaat, bahkan penting, bagi kehidupan di bumi. Di lingkungan, prokariot mendorong siklus biogeokimia yang penting yang mendaur ulang nutrisi seperti nitrogen dan karbon, dan membuatnya tersedia untuk organisme lain. Mereka membentuk hubungan simbiosis dengan tumbuhan, membantu penyerapan nutrisi dan fiksasi nitrogen. Di usus manusia, prokariot membentuk komunitas yang kompleks, mikrobiota usus, yang memengaruhi pencernaan, kekebalan, dan bahkan kesehatan mental. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya untuk menjelajah dunia mikrobia yang menakjubkan.